Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hada nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, so'imin wa so'imat, di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, di bulan yang agung, di bulan yang istimewa bagi kita semuanya, yaitu bulan suci Ramadan. Dan yang teristimewanya lagi, pada hari ini kita hadir bersama bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu kita berharap semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan keberkahan, dan juga semoga seluruh rangkaian amaliyah kita di bulan Ramadan yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal yang makbul dan juga mendapatkan ridho darinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita juga kembali bersama hadir dengan penyuluh agama menyapa, dan tentu saya sangat berbahagia karena pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu, bersilaturahim, walaupun tentu lewat udara. Dan kita semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita sama-sama jadikan momentum 17 Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Jadi hari ini tanggal 17 Ramadan, hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, yaitu Al-Quranul Karim, yang tentu kita semuanya sudah paham, dalam surat Iqra Al-Alaq, ya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini adalah merupakan satu surat yang pertama diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu dengan turunnya surat ini maka rahmat bagi kita semuanya, rahmat yang berkali berbesar bagi kita semuanya. Dan Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan Al-Quran inilah maka kita semuanya bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan, tentu kita semuanya bagaimana bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram, antara perbuatan yang membawa maslahat dengan perbuatan yang membawa mafsadat. Itulah yang juga digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi itulah bagaimana Al-Quran ini memberikan kepada kita semuanya fungsi agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, agar kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan adalah bulan yang teristimewa. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah merupakan amalan yang sangat-sangat istimewa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bulan Ramadan itu tadarus bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dari langit, kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berdua antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan malaikat Jibril berhadapan, kemudian Rasulullah membaca Al-Quran, malaikat Jibril menyimaknya, dan itulah adalah yang Rasulullah SAW lakukan di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengapresiasi kita semuanya yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Itu disebut dengan talil Quran. Kita tilawah, kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, luar biasa nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika kalian membaca Alif Lam Mim, maka ketahuilah bahwa Alif Lam Mim itu terdiri dari 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim. Dan setiap hurufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita apabila kita membacanya 10 kebaikan. Berarti Alif 10 kebaikan, Lam 10 kebaikan, Mim 10 kebaikan, menjadi 30 kebaikan. Itu kalau kita baca di luar bulan suci Ramadan. Tetapi kalau kita baca di bulan Ramadan, tentu dilipat gandakan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini sesungguhnya ibadah kita ini seolah-olah wajib semuanya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ibadah sunnah aja yang kita lakukan, yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu sama dengan nilainya kita melaksanakan pekerjaan wajib, ibadah wajib di luar Ramadan. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan nilainya sampai 700 kali lipat. Begitu juga membaca Al-Quran. Bagi orang Islam itu membaca Al-Quran itu wajib itu, ya. Iqra kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini bahwa Al-Quran memang untuk dibaca dan membacanya menjadi ibadah. Membacanya jadi ibadah. Nah, bagaimana juga kita memanfaatkan momentum Ramadan ini, kita gemar membaca Al-Quran. Jadi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak cukup sekedar membaca. Nah, tetapi juga bagaimana kita berupaya untuk memahami, untuk menghayati ayat demi ayat daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita mampu bisa mengimplementasikan, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagaimana kita semuanya terus berupaya agar Al-Quran ini betul-betul menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagi diri kita akan menjadi cahaya hati kita, akan menjadi cahaya dalam rumah-rumah kita, sehingga setiap malam itu para penduduk langit itu melihat ke bumi, mereka itu begitu sangat terkagum-kagum karena melihat di bumi ini kelihatan rumah-rumah orang-orang yang beriman, rumah-rumah umat-umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terlihat dari atas seperti bintang-bintang yang bergemelapan. Sebagaimana kita dari bumi melihat ke atas, melihat indahnya bintang-bintang yang gemerlapan itu. Sampai para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, rumah-rumah siapakah itu? Kok mengeluarkan sinar-sinar seperti bintang-bintang di langit itu? Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi, ketahuilah ya para malaikatku bahwa itulah rumah-rumah hambaku yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga ayat suci Al-Quran itu akan mampu mengeluarkan sinar atau cahaya dari menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, jayinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu itu dengan membaca Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan.
kuburan yang terkesan itu kan, kalau kuburan itu kesannya itu ya serem gitu ya dan sebagainya lah. Jadi jangan sampai rumah kita ini menjadi serem ya, kemudian panas, pengap begitu ya. Walaupun memang itu rumah itu sepertinya bangunannya besar, bangunannya bagus, kadang-kadang mungkin ber-AC, tetapi orang yang di dalamnya itu selalu merasa gak tenang, merasa panas begitu ya bawaannya. Kenapa? Karena memang di situ rumah itu tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau rumah itu tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu ya penghuninya itu ya tentu banyak makhluk-makhluk halus itu ya. Jadi banyak setan, jin-jin jahat di situ ya. Senang sekali rumah-rumah besar yang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran. Apalagi ya di situ itu rumah itu sering kosong gitu ya. Artinya rumah besar, penghuninya cuma sedikit, sehingga kamar-kamarnya banyak ruangan-ruangan kosong gitu ya. Itu membuat rumah itu akan semakin seram gitu ya. Ya, orang menjadi tidak nyaman gitu ya tinggal di situ. Tetapi kalau dibacakan Al-Quran, maka insya Allah jin-jin jahat, setan-setan, iblis-iblis itu akan menjauh dari rumah yang di dalamnya dibacakan ayat si Al-Quran. Apalagi di situ dijelaskan dalam sebuah tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi seseorang yang membaca ayat di terakhir daripada surat Al-Baqarah, maka dan surat itu dibaca di dalam rumah seseorang itu, maka itu selama 3 hari 3 malam itu setan iblis itu akan menjauh dari rumah itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya ya sampai selesai. Bacalah ayat itu ya. Sebelum tidur kita baca ayat itu ya. Jadi Allah akan melindungi kita. Allah akan melindungi rumah kita ya. Dan jin-jin jahat itu akan kabur dari rumah kita. Yang membuat rumah itu menjadi pengap, menjadi panas begitu ya. Bawaannya panas melulu gitu ya. Ya kalau di rumah jadi agak betah ya. Kadang-kadang dengan istri pengennya berantem melulu misalnya begitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Karena bawaannya rumahnya itu menjadi panas karena banyak setannya. Oleh karena itu bacain Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu untuk menguncir setan, bukan. Tetapi artinya bahwa dengan bacaan Al-Quran itu, maka Allah SWT melindungi kita. Sehingga kekuatan setan untuk mengendalikan, untuk menggoda kita ini ya terjamin, terlindungi gitu ya. Terhijab oleh bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca ya. Kenapa? Karena setiap kita membaca Al-Quran itu sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membaca Al-Quran ya kita harus pakai etika. Harus ada tata kramanya. Pakai baju yang sopan ya, kemudian di tempat yang bagus, yang bersih. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita ini mau baca Al-Quran itu dalam keadaan suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, bersih daripada najis-najis yang menempel pada badan kita dan sebagainya, atau tempat-tempat di mana kita akan membaca Al-Quran ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci kita. Jadi tidak boleh kita sembarangan menaruh Al-Quran. Itu kitab suci. Ya, kitab suci. Kitab yang harus kita muliakan. Dan memuliakan Al-Quran itu adalah dengan cara bagaimana kita ini untuk gemar membacanya. Jadi karena kita ini berniat untuk memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran disimpan baik-baik gitu ya. Ditaruh di lemari, dikunci begitu ya. Bahkan jadi ada yang istilahnya orang tuh yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai ajimah aja gitu. Sebagai ajimah apa ya, untuk ngusir setan gitu ya. Dan ditaruh ya.
Kalau misalnya naruh duit di lemari, maka di situ ditulis ayat kursi, ditempelin lah di pintunya, katanya supaya apa? Supaya tuyul gak mau, kata ya. Nggak mau ngambil duit itu karena ada ayat kursinya yang ditempel. Jadi bukan begitu. Jadi tidak begitu caranya. Jadi kalau kita ini ingin menjadi Al-Quran itu sebagai benteng dalam kehidupan kita, ya kita harus membacanya. Jadi dengan dibacanya, dialunkan Al-Quran, maka setan-setan itu akan pergi, ya, jauh daripada kita, kepanasan. Ya. Itu telinganya itu merasa panas kalau dengar Al-Quran itu. Itulah setan. Ya. Makanya jangan sampai ada orang yang mengaku umat Islam mendengar bacaan Al-Quran merasa panas telinganya. Ya. Jangan. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu tanda orang-orang munafik itu adalah apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah, dia senang, panas tuh telinganya itu. Berisik amat, apa begitu ya. Jadi beda. Tapi kalau orang yang beriman, enggak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadatum iman. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bahkan dia semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Al-Quran itu di waktu kapanpun dialunkan, dibacakan, senang aja kita mendengarnya. Mau pagi diperdengarkan enak, siang enak, sore enak, tengah malam enak. Ya. Bahkan ada satu kisah, para pemirsa. Ada satu kisah, itu ada seorang pencuri. Ya. Di seorang pencuri ini, dia mau mencuri dalam sebuah rumah gitu ya. Tengah malam, dia jam 12 malam kalau udah sepi. Naiklah dia ke loteng. Ya udah dia naik ke loteng, dia udah mau membuka mendobrak ya, membongkar daripada jendela rumah itu. Dia terdengar dari dalam rumah itu ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Suara bacaan Al-Quran itu membuat si pencuri ini kemudian membatalkan untuk pencuriannya. Ya. Akhirnya dia datang lagi keesokan harinya tengah malam. Terdengar lagi kok di rumah itu ada yang sedang tadarus Al-Quran dari suara seorang wanita. Ya, seorang wanita. Akhirnya dia lihat-lihat gitu, ternyata memang ada seorang wanita cantik yang di dalam sedang membaca Al-Quran pada tengah malam itu. Sampai akhirnya si pencuri itu tidak lagi mau punya niat untuk mencuri lagi di rumah itu. Tapi si pencuri ini malah justru lapor kepada orang tuanya. Lapor kepada orang tuanya. Jadi dia itu mengatakan, katanya, Bapak, katanya, antarkan saya ke rumah ini dan saya ingin melamar anaknya Pak Haji ini. Katanya. Wah, jadi kebingungan juga itu bapaknya itu. Ya. Kenapa? Karena si rumah itu yang punya itu seorang tokoh dan anaknya itu seorang wanita, seorang gadis yang sangat cantik. Ya, gara-gara baca Al-Quran itu, maka si pencuri itu akhirnya bukannya mau mencuri daripada hartanya, tapi ingin mencuri hati daripada seorang gadis yang membaca Al-Quran itu. Sampai akhirnya para pemirsa dalam pendek ceritanya, akhirnya disampaikanlah. Akhirnya dia melamar si gadis itu dan dia ceritakan seperti apa adanya. Maka akhirnya si gadis itu pun dengan senang hati menerima lamaran si pencuri itu. Dan si pencuri itu berubahlah menjadi orang yang sangat soleh, orang yang sangat takwa, orang yang tawadu. Dan inilah adalah bagaimana Al-Quran bisa meluluhkan hati seseorang itu. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan gunung batu itu bisa gemetaran. Gunung-gunung gemetar, bumi gemetar, batu-batu bergetar. Ya. Makanya kalau saja ada di antara umat Islam itu dibacakan Al-Quran itu sama sekali tidak ada merasa bagaimana dalam hatinya itu, cuek-cuek aja. Berarti hatinya itu sudah lebih keras daripada batu. Kalau batu aja bisa gemetar dibacakan ayat-ayat si Al-Quran. Ya. Dan inilah. Jadi kita ini ya paling tidak senang. Ya. Senang mendengarnya aja udah bagus. Ya.
Kadang-kadang juga ada anak bayi itu kadang-kadang kalau mau tidur rewel gitu ya, malam-malam rewel, kemudian oleh orang tuanya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, lop tidur ya. Jadi dia jadi merasa bagaimana dipepende sama ayat-ayat Al-Quran begitu ya. Jadi menghantarkan tidur dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran bagus ya. Jangan kayak kita dulu ya, zaman-zaman dulu ya, mungkin ngalamin lah. Saya pribadi ngalamin dulu ya waktu mungkin masih mahasiswa gitu ya. Kadang susah tidur apa itu yang kita setel apa ya, lagu-lagu Dian Piscesa apa begitu ya. Wah, jadi kita sampai lap tidur gitu ya. Nah sekarang kita rubah pengantar tidur itu dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sampai kita lap tidur, kita sedang membaca Al-Quranul Karim ya. Ini jadi bagaimana kita menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Al-Quran itu dengan gemar membacanya, mempelajarinya, menghayati isi-isinya. Kenapa? Karena yang membaca Al-Quran antara yang mengerti paham isi dengan yang paham, yang tidak paham isi dengan yang paham isi kandungannya, itu beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu membaca Al-Qur'an yang paham apa yang dibacanya itu lebih besar nilainya. Bahkan ketika kita sholat ya. Jadi kata Imam Ghazali ya, salah satu cara agar sholat kita ini menjurus kepada kehusuan, supaya husu gitu ya, walaupun husu bener banget kan kita susah ya. Susah, jangan kita sahabat Nabi aja nggak bisa husu bener banget gitu ya. Ya apalagi kita harus berusaha untuk husu. Jadi salah satu cara agar sholat kita husu diantaranya adalah dengan memahami apa yang dibaca dalam sholat kita. Dari mulai misalnya Allahu Akbar, kita udah pahami apa itu makna dari Allahu Akbar dan seterusnya sampai kepada kita membaca surat Al-Fatihah. Apalagi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu masuk dalam juga rukun sholat ya. Jadi kalau kita sholat tidak baca surat Al-Fatihah dianggap tidak sah sholatnya. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang itu yang tidak tidak baca surat Al-Fatihah. Dan oleh karena itu maka harus terus kita diperbaiki bacaan Al-Fatihah itu ya. Walaupun mungkin tidak sempurna tapi kita berupaya untuk memperbaiki. Udah kita bisa baca bacaannya, maka pahami apa yang kita baca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim terus kita pahami, ikuti. Jadi bukan menerjemahkan, tapi kita memahami, ikuti maknanya. Apa yang kita baca, makanya itu akan membantu kehusuan kita dalam sholat kita. Tuh, jadi kita memahami dan lebih jauh lagi kita bagaimana berupaya agar Al-Quran ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, so'imin wa so'imat. Nah, juga yang berikutnya ya, bukti bahwa kita ini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang meyakini, mengimani terhadap kitab suci Al-Quran. Ini bagian daripada keimanan kita. Sebagai orang yang beriman harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran selain kitab-kitab lain sebelum turunnya Al-Quran ya. Ada ada surah Injil, ada kitab Jabur, kitab Taurat gitu, dan juga ada mushaf-mushaf lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Tapi Al-Quran adalah menjadi penyempurna daripada seluruh mushaf, seluruh kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi dan rasul sebelumnya. Dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka dengan turunnya ayat ini sempurnalah semua. Jadi tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan. Tidak ada lagi nabi yang diutus. Selesai, udah sempurna. Kenabian ke Rasulullah SAW udah sempurna.
Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sudah sempurna dan menyempurnakan seluruh ajaran-ajarannya yang sebelumnya, menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Sehingga inti daripada seluruh kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya udah ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini hebatnya Al-Quran, inilah keistimewaannya Al-Quran ya. Dan tentu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang harus kita baca, yang harus kita pahami. Makna daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah bukan saja Al-Quran dalam bentuk mushaf Utsmani yang ada, yang biasa setiap hari kita baca, tetapi juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ciptaan Allah, alam semesta ini, bumi, langit. Dan seluruh ciptaan yang ada di dalamnya. Itu merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga harus kita baca. Harus kita hayati, kita pahami. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana kita juga untuk membaca diri kita sendiri aja. Diri kita ini ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah Allah menciptakan manusia. Menciptakan diri kita. Dan kalau kita ini ingin mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau diri kita sendiri kita gak paham ya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal penciptanya. Dia akan mengenal Tuhannya. Dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayangkan, Masya Allah, luar biasa ya kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga Allah menciptakan kita menjadi wujud seperti ini. Yang terbaik, yang paling sempurna, bayangkan. Allah memberikan kepada kita pendengaran. Memberikan kepada kita mata sebagai alat untuk melihat, memandang. Memberikan kepada kita lidah atau mulut untuk supaya kita bisa berbicara. Memberikan rasa dan lain sebagainya. Ya. Ini semua adalah merupakan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Harus kita pahami, kita syukuri. Kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak punya mata. Ya. Kadang-kadang orang itu baru sadar betapa besarnya nikmat mata kalau kita sedang sakit mata. Kadang-kadang orang baru sadar bagaimana besarnya nikmat gigi kalau kita sedang sakit gigi. Bagaimana kita merasakan nikmatnya daripada makanan-makanan minuman ketika kita itu sedang mungkin sariawan dan sebagainya. Baru bisa membayangkan, oh itu pasti enak makanan itu. Oh ini suara ini pasti enak didengarnya dan sebagainya. Oh pasti ini pemandangan sangat indah. Tetapi ya Allah, saya tidak bisa memandangnya karena saya buta. Ya Allah, mungkin itu orang yang nyanyi atau yang baca Al-Quran enak suaranya. Saya gak bisa dengar, saya ini tidak bisa mendengar. Ya, hadirin jamaah, kita bersyukurlah kita bisa memandang, kita bisa mendengar, masih bisa mendengar suara-suara, bisa membedakan suara ini dan suara itu. Kita bisa melihat dan membedakan antara mana warna ini, warna itu dan sebagainya. Kita masih bisa membedakan rasa, mana yang pahit, mana yang manis. Dan seterusnya. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus dijadikan sebagai sarana kita untuk mensyukuri daripada karunia Allah. Dan karunia Allah yang begitu sangat besar diberikan kepada umat Rasulullah SAW adalah dengan diturunkannya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran yang tentu akan menjadi penerang kita di alam kubur kita. Akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Ya. Akan yang membuat seseorang itu menjadi bersinar-sinar. Ya, bersinar-sinar wajahnya dan sebagainya. Ya, karena kita sedang banyak membaca Al-Quran. Bahkan banyak kita mendengarkan kisah-kisah gitu ya. Bahkan cacing aja kelalat di kuburan gak berani mendekati orang yang cinta kepada Al-Quran. Bukankah kita ini sering kita melihat, sering kita mendengar kisah-kisah nyata. Ada seseorang yang sudah 10 tahun dikubur
ya. Udah 10 tahun dikubur. Tapi ketika kuburannya dibongkar, itu jasadnya masih utuh. Ternyata ketika diteliti-teliti siapakah dia, oh ternyata dia itu orang yang sangat cinta kepada Al-Quran. Dia sangat rajin membaca Al-Quran, bahkan berupaya untuk menghafalnya dan lain sebagainya. Ya kita juga begitu. Kita tidak dituntut untuk hafal sampai 30 juz enggak, tapi kita ada upaya dan niat. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa orang yang dia itu menghafal Al-Quran ya pada sore hari, ya, maka dia akan dianggap sebagai penghafal Quran walaupun hanya 1 ayat ngapalinnya. Kita misalnya cuma ngapal ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad ya, dan seterusnya sampai akhir. Hafalin, maka seolah-olah dia tuh menjadi penghafal Quran. Atau dia setiap pagi atau subuh ya, dia membaca, menghafal Quran. Walaupun 1 ayat yang dia hafal, maka oleh Allah akan dicatat dia sebagai penghafal Quran, Masya Allah. Tapi kita ada upaya, ada niat yang penting. Misalnya walaupun 1 hari itu 1 ayat gak apa-apa. Maka kata Rasulullah SAW, orang seperti itu akan dicatat sebagai penghafal Al-Quran. Walaupun dia sesungguhnya belum hafal sampai berjuz, tapi dia punya niat untuk menghafal Quran, itu udah dikategorikan sebagai penghafal Quran. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum kita semuanya untuk gemar membaca Al-Quran. Begitu juga keluarga kita ya, anak-anak kita semuanya dekatkan dengan Al-Quran ya. Jangan hari-hari anak-anak kita itu dekatnya dengan HP, dengan main game begitu ya. Kadang-kadang kita juga prihatin ya, anak-anak ini wah pada lebih pintar daripada orang tuanya gitu ya. Nah oleh karena itu ya kita harus betul-betul juga mengawasinya ya. Bagaimana anak kita ini dijauhkan dengan Al-Quran gara-gara misalnya teknologi seperti ini. Tapi teknologi ini juga, handphone ini dengan berbagai fiturnya juga bisa mendekatkan anak-anak kita dengan Islam, dengan Al-Quran ya. Jadi yang penting bagaimana cara kita memanfaatkannya. Kan HP ini kalau diibaratkan kan seperti pisau yang tajam ya. Jadi pisau yang tajam itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Apakah untuk ngiris-ngiris daging untuk kita masak rendang, atau ngiris-ngiris bumbu-bumbu dapur, buah-buahan, atau untuk apa? Ya. Apa untuk misalnya nusuk orang? Jadi sangat tergantung. Begitu juga kayak teknologi seperti HP ini yang sekarang saya perhatikan, Masya Allah, anak-anak tuh, anak kecil aja udah pengennya HP pada begini aja. Yang dilihat apa ya, kadang game-gamean begitu. Yang kita sendiri gak ngerti, ngebukanya gak ngerti. Ya, jadi ini kita cobalah di Ramadan yang mulia ini ya, kita awasi anak-anak kita, dekatkan dengan Al-Quran ya. Insya Allah dengan berkahnya Al-Quran ini, dengan berkahnya Ramadan ini, hidup kita akan berkah. Dan kalau kita ini membiasakan, kan kadang-kadang memang semangat tadarus Al-Quran itu di bulan Ramadan itu meningkat. Bahkan WA grup itu juga banyak yang bikin khataman Al-Quran gitu ya. Bagus, itu hal yang sangat positif. Dan kita berharap kebiasaan ini, kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa berlanjut sampai nanti di luar Ramadan 11 bulan yang akan datang. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Nah, sekali lagi kita berdoa memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, sehat lahir, sehat batin, dan juga semoga keluarga kita, kedua orang tua kita ya yang di kampung, kita doakan supaya tetap sehat, tetap Allah berikan keberkahan, keselamatan. Apalagi kita kan sekarang dilarang untuk mudik, ya kita doakan keluarga kita di kampung supaya semuanya sehat, dan bagi-bagi kebahagiaan tidak harus kita datang ke sana, dan kita bisa dengan cara yang lain kita berbagi kebahagiaan dengan keluarga kita di kampung halaman, dengan berbagi rezeki dan lain sebagainya, ya kita bisa dengan cara yang lain.
dan semoga kita semuanya selamat bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai selesai. Dan Ramadan kali ini adalah mudah-mudahan Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, dan juga kita berharap semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Demikian walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.